Oke, Sobat ABS, di era sekarang ini, makanan junk food, makanan kurang sehat, itu beredar banyak banget di sekitar kita, kemudian mudah didapat, dan karena kita ini sekarang cari uang juga tidaklah susah, tidak sulit, tetapi juga bukan yang gampang teman-teman ya. Jadi mudah sekali kita tergoda untuk memakan makanan yang kurang sehat. Akibatnya apa? Badan kita menjadi kurang sehat, kolesterol, asam urat, darah tinggi dan sebagainya teman-teman. Maka dari itu solusinya adalah kita harus olahraga teman-teman. Untuk mengcounter penyakit-penyakit tua itu, kita harus mengcounternya dengan olahraga. Bukan hanya olahraga seperti kardio kayak main bola, bulu tangkis ataupun padel dan sebagainya, tetapi memang harus olahraga angkat beban teman-teman. Nah, pada proyek kali ini saya akan membuat sebuah series home gym, yang mana kali ini kita akan membuat sebuah rak untuk tempat penyimpanan dumbbell dan juga barbel teman-teman. Seperti yang sudah teman-teman lihat tadi ya, saya itu membeli material papannya itu memang dadakan. Tidak mungkin cari yang ovenan, apalagi ordernya cuma kecil seperti ini teman-teman. Jadi nggak worth it sekali kalau harus nunggu di oven dan sebagainya, padahal butuh papannya sangat sedikit. Saya hanya butuh papan sekitar 2 lembar, dan itu pun harus saya potongi di lokasi toko tersebut teman-teman ya. Kemudian saya bawa menggunakan motor, tadi footage-nya teman-teman udah lihat, dan sampai di workshop ini saya potong-potong di table saw. Kekurangannya kalau menggunakan papan yang masih basah adalah dipotong molet ataupun menjepit ke mata pisaunya, sehingga pada saat dipotong itu susah teman-teman. Pisau yang tajam pun itu hasil potongannya bisa gosong teman-teman. Bukan karena pisaunya tumpul ya, tapi memang setelah dipotong kena panasnya dari gesekan pisau, papan itu menjadi panas dan juga memuai atau susut gitu. Jadi menjepit ke pisaunya, akibatnya menjadi gosong untuk papan yang kita olah. Nah, kemudian nanti pun pada saat kita merakit itu kita tidak bisa menggunakan lem yang sembarangan teman-teman. Bahkan Presto DN pun yang notabene lem bagus teman-teman, itu tidak cocok kalau dipakai ke kayu-kayu yang masih basah. Nah, proses ini lumayan panjang teman-teman. Saya harus potong di table saw secara cross cut supaya nanti pada saat dipakai itu mendekati dengan ukuran yang saya mau. Lalu saya potong rib cut supaya tidak memberatkan planer yang saya punya. Oke Sobat ABS, jadi untuk proses pembuatan home gym series ini ya, kita kemarin udah membuat sebuah home gym yang modelnya seperti ini. Terus kemudian bikin bangkunya juga ya, yang bisa beberapa angle, nggak usah dirubah-rubah, tinggal dibolak-balik aja. Lalu yang kali ini kita bikin adalah sebuah rak tempatnya dumbbell teman-teman, serta plat-plat untuk barbelnya juga. Nah, ini tadi barusan udah kita planer ya, untuk papan-papannya kita potong dulu belah 2, kita planer sehingga kita dapatkan ketebalan yang sama tapi lebarnya masih belum. Langkah selanjutnya adalah kita akan cek apa-apa yang harus kita potong di assembly sini ya. Nah, di assembly sini terbagi menjadi beberapa part, kanan kiri yang miring ini ada beberapa angle nanti yang harus kita potong. Ada cowakan juga di sebelah sini. Lalu kita bikin palang tengahnya. Dan bagian bawah ini ada palang lagi penghubung, dan nanti ada kaki ya. Kakinya nanti kita kasih roda. Dan untuk samping-samping itu kita kasih tempat untuk menaruh barbel. Ini nanti kita akan menggunakan besi holo teman-teman ya. Jadi bukan silinder seperti ini, tapi besi holo yang kotak. Karena plat-plat yang saya pakai, yang saya cetak itu dari semen yang tengahnya itu kotak, bukan bulat. Oke, langsung aja ya, kita langsung proses untuk bagian kanan kiri, lalu kita sambung ke bagian tengah, bawah, dan juga kakinya. Papannya udah siap, langsung aja kita proses. Nah, teman-teman lihat ya, untuk bagian ujung yang gosong tersebut memang harus saya potong ulang. Di sini kebetulan saya tidak perlu menggunakan jointer teman-teman, karena saya punya table saw yang mana bisa digunakan untuk meluruskan salah satu sisinya. Sehingga ketika saya pengen potong lagi di sisi satunya dengan nanti pengen lebarnya berapa gitu ya, itu salah satu ujungnya sudah jadi acuan lurus, sehingga ujung satunya yang kita mau potong itu bisa sejajar dan presisi teman-teman. Misalnya saya mau potong 12 cm lebarnya, setelah satu sisinya lurus ya bakalan enak ya, karena di sisi satunya tinggal ngikutin aja dari lurus yang sudah kita proses di proses video kali ini. Untuk membuat home gym series ini memang kalau kita hitung-hitungan
Ya, saya punya privilege yang cukup bagus karena saya punya alat-alat yang memang bisa diandalkan teman-teman. Tapi kalau misalkan kita mau hitung-hitungan, apakah member gym lebih untung atau lebih hemat daripada membuat home gym sendiri di rumah kalau harus memiliki alat-alat yang banyak teman-teman? Kalau hitung-hitungan sih menurut saya tetap lebih hemat kalau kita membuat home gym di rumah. Bayangkan kalau kita member home gym yang premium kayak gitu ya, itu biaya membernya bisa kita gunakan untuk membeli alat-alat perkayuan sehingga kita bisa membuat home gym sendiri di rumah. Kalau alat-alatnya sudah punya, ya kita tinggal membuat atau mencari tutorial yang ada di YouTube. Salah satunya ya ABS ini, kita udah bikinkan tutorial teman-teman. Kalian tinggal tiru. Kalau misalkan ya tidak punya table saw sejenis panel saw gini, apakah bisa menggunakan table saw biasa? Bisa banget teman-teman. Apakah bisa menggunakan circular saw yang dibalik? Sangat bisa, tergantung kreativitas kalian. Pisau bisa dimiringin kalau mau mencari sudut seperti ini ya, gampang sekali. Bahkan table saw yang murah pun bisa teman-teman. Tinggal teman-teman sesuaikan lagi ya skillnya. Jadi kalau semakin banyak nonton video-video di ABS juga bakalan semakin meningkat untuk ilmu yang kalian miliki gitu ya. Terutama teman-teman yang sudah sering menggunakan alat-alat, saya menyarankan atau berpesan tetap harus safety nomor 1 teman-teman ya. Nah, salah satu cara untuk membuat coakan miring ya bisa menggunakan table saw seperti ini teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman masih bingung caranya gimana ya. Oh, ternyata pakai table saw dimiringin, dipotong berulang kali menggunakan mal-malan crosscut jig, itu bisa teman-teman. Sangat memungkinkan dan bisa membuat potongan dengan sambungan seperti ini sehingga pada saat dilem nanti itu bisa lebih kuat. Nah, ini proses selanjutnya, kita akan potong lagi material-material kayu ini di table saw. Kalau tadi itu sudah dapat potongan untuk bagian V-nya ya, atau segitiganya untuk bagian kanan, kiri, dan bawah. Sekarang untuk kanan kirinya saya coak lagi di table saw juga teman-teman. Nanti untuk saya pasangi penguat bagian tengah. Penguat bagian tengah sekaligus nanti bisa kita pakai untuk rak dan bisa untuk menyimpan dumbbell-dumbbell yang kita punya. Nah, semuanya home gym series ini sudah saya upload sebelumnya. Kalian bisa cek ya. Untuk yang belum tahu bisa cek aja di channel YouTube ABS. Cara membuat home gym yang sederhana pernah, yang lebih susah juga pernah, yang lebih ultimate. Kemudian membuat bangkunya dan kali ini membuat rak untuk tempat penyimpanan barbel dan dumbbellnya. Nah, di sini yang paling saya suka adalah inovasi dari lem presto yang mengeluarkan produk lem presto PU teman-teman. Tadi sebelum kita lakukan proses pengeleman, saya memang tambahkan air teman-teman ke kayunya supaya lebih lembab. Karena memang lem presto PU ini atau polyurethane ini dia berinteraksi jika papannya masih basah teman-teman. Dan papan yang saya miliki memang tidak ovenan tetapi sudah cukup lama tersimpan di gudang perkayuannya sehingga pada saat saya bawa ke workshop itu dia tidak yang benar-benar masih basah tapi udah lumayan kering, sehingga saya bantu dengan tambahkan air sehingga bisa membuat kayunya lebih lembab teman-teman. Nah, ini tinggal kita tunggu kering aja. Dan untuk memperkuatnya saya akan menggunakan sekrup teman-teman ya, bagian bawah dan bagian samping nanti bisa menggunakan dowel. Yang paling saya suka dari lem presto PU ini adalah memang dia kan lem polyurethane yang bisa dipakai untuk kayu dan besi. Nah, ini yang saya lebih suka lagi karena dia keluarannya dari lem presto yang sudah memang dari dulu saya pakai. Ini bebas formalin, tahan air, bisa dipakai untuk eksterior maupun interior dan isi bersihnya di 650 gram. Lem ini cepat kering, mengembang dan mengisi celah sehingga dia itu bisa mengisi pori-pori, bisa lebih kuat, bahkan dipakai untuk proyek-proyek membuat kerajinan alat ya, misalnya membuat sedot debu dan sebagainya. Itu pernah saya bikin dan hasilnya sampai sekarang masih bagus teman-teman. Ini juga mempunyai standar D4 dari Jerman teman-teman. Dan yang paling saya suka lagi, dia ini awet teman-teman, tidak mudah rusak karena memang ada double seal pada tutupnya sehingga tidak mudah untuk rusak. Pada saat saya pakai, mungkin proyek selanjutnya masih bulan depan bahkan tahun depan, ternyata masih bisa teman-teman. Nah, selanjutnya kalau sudah kita coba tadi assembly ya, untuk bagian raknya udah kelihatan, kita akan potong dulu untuk besi holo. Di sini saya menggunakan besi holo yang banci ya, 3,5 kali 3,5, dipotong aja 30 cm panjangnya. Menggunakan gerinda, nggak usah aneh-aneh, apa yang punya aja, yang penting bisa dipakai untuk memotong besi. Dan kita coba pasang di rak tadi ya. Ini saya akan coba bikin coakan
Nah, kita akan akalin dia menggunakan mesin bor dulu. Kita lubangi dulu pakai mesin bor dengan mata Forstner bit 26 mili. Lalu pinggir-pinggirnya ini saya bikin lubang yang kecil menggunakan bor 6 mili. Dan saya bikin mal-malan seperti ini teman-teman. Lalu saya pakai mesin trimmer sehingga pada saat proses membuat coakan ini bisa lebih presisi, tetapi lebih effortless ya, nggak perlu capek-capek harus memahat-mahat yang bikin capek, bahkan kalau pahatnya tumpul ya parah gitu ya. Ini pahatnya cuman sekedar untuk merapikan aja teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita coba untuk lem lagi. Untuk besinya pun saya basahi teman-teman ya, karena walaupun dia bisa untuk kayu dan besi, memang syarat utamanya adalah media yang dilem itu harus lembab. Jadi saya basahi, kemudian saya satukan, dan kita palu-palu aja supaya bisa mantap masuk ke dalam. Ini ada 4 lubang teman-teman, kanan kirinya dua-dua, dan sama semuanya masih menggunakan besi hollow juga. Kenapa saya menggunakan besi hollow? Karena barbel yang saya punya itu nyetaknya waktu itu pakai besi hollow teman-teman, bukan besi silinder atau besi yang bulat gitu. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir, ini kita pasang roda di bawah sehingga nanti pada saat kita mau pindah-pindah posisinya itu mudah teman-teman. Walaupun rodanya ini saya rasa kurang besar teman-teman, karena harus menopang barbel yang berat, dumbbell yang banyak, sehingga nanti hasilnya kurang smooth menurut saya. Tapi kalau kalian mau upgrade itu bisa banget dikasih roda yang lebih besar. Oke ya Sobat ABS, sudah jadi untuk proses pembuatan rak, dumbbell, dan barbel. Ini kita akan finishing dulu. Nah, finishingnya untuk kayu-kayunya ini kita akan menggunakan Protego ya. Di sini kebetulan saya punya Protego yang hard oil wax coklat warnanya ya. Dan ini nanti aplikasinya tinggal kita kuas atau lap-lap aja pakai kain teman-teman, karena dia udah ada kandungan hard oil wax-nya. Jadi bukan hanya kayak stain gitu, tapi ada oil wax-nya, sehingga nanti perlindungannya juga lebih kuat. Kemudian untuk proses aplikasinya juga lebih gampang teman-teman ya. Untuk aplikasinya memang sangat simple. Untuk Protego ini teman-teman tinggal kalian kuas-kuas aja menggunakan kain ya, nggak perlu pakai kuas yang serabut ataupun busa. Kalau bisa digunakan kain dan dilap-lap, ya saya pasti akan pilih itu. Dan tidak belang bentong seperti finishing stain pada umumnya teman-teman ya. Ini terbukti hasilnya itu cukup halus lah menurut saya ya. Dan ini kalau teman-teman lihat hasilnya pada saat belum dikasihin dumbbell dan barbel itu ringan teman-teman. Tapi ketika udah dikasihin dumbbell dan barbel, semua kita pasang di sini. Bahkan ini mungkin kalau misalkan kita butuhnya lebih banyak, saya belum cetak lagi sih barbelnya. Tetapi kalau butuhnya lebih banyak, saya rasa harus di-upgrade untuk dari segi kaki-kakinya. Oke Sobat ABS, sekali lagi ya, untuk lem yang saya gunakan tadi adalah lem Presto PU yang memang cocok banget untuk kayu-kayu yang masih basah. Buat teman-teman tukang yang di daerah-daerah memang sering sekali menggunakan lem Presto PU ini untuk mengerjakan project-project mereka, karena mereka biasanya menggunakan kayu yang belum matang atau belum kering. Kenapa sih harus menggunakan kayu yang belum kering? Ya seperti case ini, kerjaan sedikit tetapi harus menunggu kayunya di oven itu nggak memungkinkan teman-teman. Jadi pakai kayu-kayu yang ada atau sekedar dikeringkan, diberdirikan di depan workshop gitu, dan belum tentu dia itu keringnya maksimal. Makanya untuk amannya menggunakan lem yang memang pasti ya, lem Presto PU polyurethane yang bisa untuk kayu dan besi. Hasilnya mantap teman-teman, seperti ini. Kita tinggal tunggu aja, tapi saya udah buktikan sih kalau misalkan lem Presto PU ini memang mantap sekali untuk jangka panjang sekalipun. Oke Sobat ABS, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kali ini. Kalau kalian suka saya ngoceh seperti ini di video-video selanjutnya atau project-project selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Atau kalau kalian ada masukan, next kita bikin series home gym ini untuk bikin apa lagi, kasih masukan di kolom komentar. Nanti akan saya pertimbangkan untuk kita wujudkan bersama di next video. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.